Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 penyuluhan perikanan. Di sini kami untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum penyuluhan perikanan. Kalau awal mula sih, kalau di sini warga atau para pendiri di sini mulai melakukan aktivitas budidaya ini dari tahun 1994, kurang lebih 26-27 tahun yang lalu. Zaman dulu belum terbentuknya kelompok, jadi masih pribadi atau individu, jadi perseorangan deh. Seiring perkembangan waktu, zaman dan teknologi, kisaran tahun 2017 dibentuklah kelompok oleh Dinas Perikanan Kota Palembang. Kalau untuk komoditas ikan hias yang dibudidaya di sini banyak ya, terutama iwak koi, koki. Terus juga ada lagi di sini budidaya yang tidak selalu kami budidaya, tapi kami budidaya pada saat musiman, kayak ikan cupang, ikan lohan, menpis, dan lain-lain. Berarti komoditas ini banyak ya, Kak? Banyak ya. Ada ikan lele, ikan nila, terus ikan kemakang juga. Kalau untuk skala sih, kalau untuk ikan konsumsi sekarang ini perseorangan, karena di sini tinggal beberapa orang yang melakukan budidaya ikan konsumsi. Terus juga untuk komoditas ikan konsumsi ini yang paling menonjol sekarang ini hanya lele. Selain itu di keterbelakangi lah istilahnya. Kalau untuk penjualan sih beragam. Ada yang beli langsung ke lokasi, ada juga yang kita ngantar ke tempat, kayak pengepul kan, biasanya kan kita sudah berlangganan terus menerus, kita yang ngantar. Karena kan kita juga di sini kan pemasaran via online, baik Facebook juga, Instagram juga, jadi tidak ada kemungkinan untuk siapa saja yang baru mau mulai budidaya. Kalau permasalahan sih pakan pasti ya. Pasti. Dalam tanda kutip pakan benih. Karena kita ini masih pakan kutu air. Kita juga sering sih buat artemia, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan produksi kita. Istilahnya tuh angka produksinya tuh tidak sesuai dengan hasil benihnya kalau pakai artemia, karena kan harga artemia yang lumayan kan. Jadi kita masih manfaat ke kutu air tuh lah. Nah, di musim-musim tertentu kutu air tuh tidak kate. Pokoknya itu yang jadi permasalahan untuk kita. Jadi kendalanya kalau untuk pakan paling pas pembenihan. Enggak, jadi kan terkait masalah pakan tadi, itu kan merupakan salah satu masalah utama kan di sini. Nah, jadi kami itu mau ngasih solusi berupa pakan alternatif, yaitu maggot, Kak. Nah, maggot ini bisa juga buat pakan alternatif ikan induk ataupun betina. Karena maggot ini nutrisinya tinggi, proteinnya juga. Jadi bisa dibuat makan alternatif, juga mudah dikelola, mudah didapat juga, mudah diproduksi, tidak membutuhkan lahan besar, jadi bisa dibuat pakan selingan. Cara budidaya maggot itu sendiri itu tuh bisa kita pakai media dedak padi untuk yang biasa yang mudah kita ambil tuh kan. Nah, untuk dedak padi itu selain itu kita harus butuh wadahnya itu untuk skala kecil dulu itu bisa pakai 3 buah ember. Nah, kemudian udah ada embernya, kita masukin dedak padinya itu ke ember. Itu kira-kira aja. Kalau misalnya embernya besar bisa agak banyak gitu. Nah, untuk campurannya itu sendiri itu kakak bisa pakai Royco, bisa pakai Yakult, bisa juga dipakai E4 yang biasa kita untuk budidaya itu kan ada campurannya. Nah, terus si wadah tadi itu kita tutup, diikat dulu, ikat rapat.
biar ada terjadi proses fermentasi dari media tadi. Nah, kemudian kita tunggu sampai 4 sampai 5 hari. Nah, udah selama 4 sampai 5 hari pindahin ke wadah budidaya, terus ditutup sama daun pisang. Nah, itu kita tunggu lagi selama 6 sampai 7 hari sampai si lalat ini mendekati media tadi untuk melepaskan telurnya. Sudah bertelur, itu kita tunggu lagi selama 1 hingga 2 hari sampai telurnya itu menetas jadi maggot. Nah, jadi itu Kak. Apa kami menawarkan cara alternatif buat ikan ini adalah maggot, karena maggot itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu mudah dibudidayakan, juga kapasitas kecil maupun besar, mengandung nutrisi yang tinggi, juga mengandung antimikroba, anti jamur, tidak membawa penyakit, serta pemanfaatan tidak bersaing dengan manusia. Nah, jadi di sini tinggal kita untuk mempertimbangkan bagaimana solusi kami ke depannya ini. Kalau menurut kakak sih bisa juga ya untuk alternatif maggot ini untuk sebagai pakan benih maupun induan. Tapi kalau untuk penggunaannya ya mungkin perlu kita pelajari dulu dan perlu kita pertimbangkan dulu. Terima kasih untuk masukannya, untuk sarannya. Mudah-mudahan kedepannya kami bisa menggunakan maggot ini sebagai pakan alternatif untuk benih maupun induan ikan lele. Dan baik Kak, terima kasih tadi ada kami menjelaskan kan atas saran kakak tadi dan pertimbangan dengan kakak dengan baik. Maka dengan ini penyuluhan kami sudah selesai. Terima kasih banyak dan saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.